Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam siang hari ini kembali kita bertemu dalam sebuah kegiatan untuk lebih meningkatkan sense bisnis kita ataupun juga mindset serta spirit bisnis kita. Karena seperti yang kita narasikan dari awal, bahwa ternyata agama Islam yang ditopang nilainya di dalam Al-Quran dan juga dengan Al-Hadis, ternyata di dalamnya mengandung narasi besar tentang bisnis. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah di awal-awal, itu juga sudah dinarasikan bagaimana digambarkan dengan satu kalimat, fama rabihat tijaratuhum. Allah menggambarkan sesuatu hal yang tidak bagus, tidak murabah bisnisnya kalau bla 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 bla. Nah, kemudian termasuk dalam rukun Islam yang kelima, yaitu tentang ibadah haji. Ternyata ibadah haji itu narasi di dalamnya adalah tentang bisnis. Allahumma ij'alna hajjan mabruron, wa sa'yan mashkuron, wa dhanban maghfuron, wa tijaratan lan taburo. Maka dari sinilah Muslim produktif ini ingin membarengi para jamaah, kaula muda, dan juga siapapun yang bersama-sama, terutama alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dalam kegiatan kita di komunitas pondok pesantren yang berpikir tentang kemajuan ekonomi. Alhamdulillah sudah berjalan, dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghadirkan nih Kang Herdi Nur Muharam. Beliau adalah direktur dari Berkah Mekah Madinah, yang memang asosiasi dan inkubasi bisnis pesantren punya satu pilot project untuk mengangkat satu pergerakan bisnis di ayam petelur, Kang Herdinya, yang alhamdulillah sekarang perjalanannya luar biasa. Ini Kang Herdi Muharam, dan alhamdulillah bersama dengan saya pula ini adalah Kang Ismail, yang juga sahabatnya Kang Herdi atau Kang Udum dulu mah Kang Ismail ya. Beliau sudah melanglang buana ke Timur Tengah, dan beliau adalah orang yang praktisi bisnis yang langsung nanti kita akan gali ilmunya luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, adanya Kang Ismail, saya ingin mengkombinkan antara bisnis yang sedang dijalankan oleh Kang Herdi ini dengan juga sistem bisnis, dan kita kasih judul dengan judul bahwa business is about detail. Kang Ismail ini adalah pakarnya dalam membuat pelaporan harian, bahkan detik mungkin ya, sehingga dashboard bisnis itu bisa terkontrol sedemikian rupa. Dan mungkin sebelum ke Kang Ismail, Kang Herdi dulu menggambarkan, benarkah Kang Herdi kalau bisnis itu it's about detail? Kira-kira apa yang dirasakan, baik pahit ataupun pehernya gitu ya, tentang bahwa bisnis itu is about detail, sebelum nanti Kang Ismail akan menggambarkan lebih detail lagi. Iya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Kang Ismail yang telah beri kesempatan saya. Jadi memang bisnis itu kan pengejauhantahan dari cita-cita ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kadang kita di awal-awal itu perencanaannya sangat bagus sekali, sangat manis sekali. Tapi pada akhirnya ketika dilakukan hari ke hari, tiap hari itu makin banyak masalah. Nah. Jadi bisnis itu sebenarnya cari masalah gitu, cari masalah. Mulai berbenturan dengan realita ya. Realita, tiap hari itu pasti ada masalah. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah ini, terutama masalah untuk konsumen. Misalnya masalah untuk konsumen kalau terutama di ayam petelur ya, di ayam petelur itu untuk beli telur harus ke pasar, gimana di jalannya. Nah, kita menyelesaikan masalah itu, kita antar sampai ke rumahnya. Tapi kita ngantar pun kan tetap daku mobil galituk jalannya banyak kerikil, pecah juga. Nah, ketika kita udah sampai menyelesaikan ini, itu tidak mudah ya, perlu sampai 1 bulan 2 bulan baru bisa benar-benar ke apa yang kita cita-citakan. Itu untuk satu contoh kecil. Belum lagi nanti kalau masalah di keuangan kita ini kan di telur ini recehan ya, ngambil untung itu 500.000,
Nah kalau ini tidak dicatat hari per hari, seminggu ketinggalan, itu akan lihat gitu, ya. akan apa pusing kemana uangnya gitu, kemana aja jualannya sampai lupa gitu. Maka di detail ini kita harus bisa untuk mencapai cita-cita yang jauh itu harus bisa melaksanakan hari-harinya, day to day-nya. Ya. Itu mungkin Luar biasa. Jadi memang ternyata Kang Heri bahwa bisnis itu adalah praktek yang memang terkadang berbeda dengan hitung-hitungan dalam kalkulator ya. Iya, betul. Nah, salah satunya ini para pemirsa sekalian, dan alhamdulillah saya lihat Pak Ismail ini adalah pakarnya dalam mengontrol bisnis secara keseluruhan, dan alhamdulillah beliau juga adalah praktisi dari DTM ya. Dan alhamdulillah bersama-sama dengan kita. Namun nih Kang Ismail mungkin perlu ta'aruf juga nih sebelum masuk ke tentang bisnis is about detail, apa yang sudah dirasakan, digambarkan dan dilaksanakan oleh Pak Ismail dalam bisnis Melanglang Buana dalam satu judul besar, bahwa memang bisnis itu adalah about detail. Monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Sebelum tadi berbicara terkait bisnis ayam petelur sendiri, mungkin secara general dulu ya, bahwa saya pikir ini ada di dalam semua aspek bisnis ya. Ada hal yang memang setiap orang ketika dia menjadi seorang entrepreneur, businessman atau apapun, semua orang itu harus memiliki atensi atau pandangan terhadap detail, entah itu berupa proses, entah itu berupa pembukuan, pelaporan, bahkan termasuk kepada evaluasi. Nah, tujuannya adalah seperti dikatakan Kang Heri tadi, bahwa bisnis itu setiap hari ada bermasalah, setiap hari pasti menemukan masalah. Dan atensi terhadap detail itu, dan terutama terkait perekaman setiap detail tersebut, itu akan kita perlukan untuk bisa melangkah kepada langkah selanjutnya. Ketika ada kesalahan kita bisa memperbaiki, ketika ada sistem yang masih kurang baik, itu akan selalu bisa dievaluasi. Jadi itu sifatnya dinamis, dan itu saya pikir tidak hanya di dalam bisnis ayam petelur ya. Jadi di dalam semua bisnis saya pikir itu sama gitu. Selalu ada proses evaluasi yang berkelanjutan. Nah, kemudian berbicara sedikit lebih detail terkait dunia ayam petelur, itu pun sama yang kita rasakan di DTM, bahwa kita terus terang kalau disebut pakar, kita belum sampai di dalam level itu. Kita masih dalam proses belajar yang berkelanjutan. Pakar yang belajar lah. Pakar yang belajar ya. Jadi di dunia ayam petelur tepat sekali bahwa ada proses yang harus kita dokumentasikan, itu sifatnya harian, karena bisnis ayam petelur itu tiap hari kita panen, tiap hari kita jual, tiap hari kita di situ ada perputaran finansial. Nah, sehingga di dalam aspek detail itu, yang pertama kali kita harus tentukan adalah sebenarnya ada berapa banyak sih yang harus bisa kita rekam gitu ya. Misalkan dari aspek produksi, oke, ada berapa item yang harus kita dokumentasikan. Kemudian dari masalah penjualan, harga setiap hari yang berfluktuasi, itu trennya seperti apa. Nah, record dari hal-hal itu yang nanti ketika kita mencapai di ujung siklus atau di beberapa siklus, kita mulai bisa melihat apakah ada sebuah tren. Nah, pemahaman terhadap tren tersebut, itu yang nanti diharapkan akan bisa meminimalisir kita terkait loss atau miscontrolling dari sebuah project gitu. Bisa dianalisa gitu ya. Bisa kita analisa, betul sekali. Jadi itu yang saya setuju sekali, bahwa aspek detail itu adalah aspek yang kritikal ya, dan juga recording ya di dalam sebuah industri ataupun bisnis. Ya. Kemudian Kang Ismail, sejauh mana hal yang detail itu kan bisa diminimalisir dalam bentuk gambaran ataupun juga ya dashboard bisnis lah, misalkan dari detail itu untuk dijadikan satu kurva ataupun ya kalau tadi dibilang tren lah gitu kan. Tren itu bagaimana bisa dibaca tidak hanya dari angka tapi juga dari gambar misalkan, ataupun dari biar lebih cepat menganalisanya, seperti apa itu? Ya. Nah, itu mungkin larinya kepada recording itu ya. Jadi aspek pertama adalah kita punya data. Datanya itu kita record setiap hari. Kita harus membuat sebuah laporan yang ringkas. Kemudian juga tepat gitu, tepat dengan apa yang mau kita lihat. Katakanlah kita berbicara produksi gitu. Setiap hari kita punya fluktuasi produksi, kita juga punya data berapa banyak katakanlah populasi ayam gitu.
Nah, ketika kita melihat data itu kan memang akan sulit kita memahami gitu. Apakah ini trennya ada kenaikan, ada penurunan, hubungannya seperti apa? Ya betul sekali bahwa semua data-data yang kita record di dalam industri ayam petelur misalnya, itu kapanpun kita bisa tampilkan dalam berupa grafik, dalam berupa kurva-kurva yang akan memudahkan kita melihat sebuah tren. Nah itu berbeda dengan kita melihat sebuah tabel ya yang penuh dengan angka, mungkin kita akan sulit ya liar, istilah orang Sunda liar gitu. Nah tapi itu bisa, dan itu saat ini kan udah banyak platform yang bisa kita gunakan ya, baik itu mau Excel base ataupun kita platform yang aplikasi ya. Berupa aplikasi. Sekarang sudah banyak aplikasi dari mulai yang berbayar ataupun yang gratis yang bisa kita dapatkan. Itu akan sangat membantu gitu, dan ya itu di industri manapun, bahkan di orang jualan ecer pun saya pikir itu bisa menggunakan platform atau aplikasi tersebut. Nah itu poinnya Kang Ismail, untuk bisa masuk ke Excel ataupun juga istilahnya aplikasi itu butuh effort untuk belajar ataupun bisa lebih cepat untuk bisa menangkap membaca sirkulasi itu. Kalau kita bicara di ayam petelur sebenarnya tidak terlalu banyak ya itemnya. Artinya pembelajaran aplikasi tersebut tidak terlalu lama. Pasti butuh belajar, tetapi saya pikir tidak terlalu banyak lah yang. Kalau misalkan taruhlah seorang santri yang setiap harinya memang ngaji gitu kan, ketika diarahkan untuk megang istilahnya itu pelaporan harian, itu insya Allah tidak akan ini ya. Saya yakin bisa ya, ya. Karena tadi itemnya itu juga sedikit. Yang kedua, kita kuncinya adalah format laporan dari lapangan atau recording setiap hari itu yang saya pikir kuncinya harus di situ. Kita harus persimpel sehingga mudah diikuti. Nah, kemudian baru proses tabulasi atau digitalisasi. Itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk belajar. Kang Herdi nih, kendala untuk kadang bisa masuk di istilahnya itu report, itu rata-rata apa saja kendala untuk bisa istilahnya laporan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana gitu. Kalau kendala sih istilahnya bukan kendala ya, permasalahan baru paling yang diketemukan. Misalnya dari telur itu pertama gampang hitungnya, 2000 telur, 2200 telur, yang pecahnya 15 telur. Tapi kemudian berkembang ketika ayam makin tua makin itu, ternyata ditemukan ada telur yang warnanya putih yang nggak bisa dijual. Nah itu berarti ada instrumen baru yang harus dimasukkan. Yang nggak masuk di item laporan ya? Iya. Emang itu telur beda kalau yang putih sama yang hitam, agak hitam? Untuk jualnya beda. Oh gitu ya. Apalagi kalau di daerah di Jawa ya, di Blitar itu udah di grade kan, ada grade A sampai grade D, A, B, C, D. Ada yang coklat sekali, krem pudar, ada yang putih gitu. Itu harganya juga beda gitu. Baik, tadi Kang Herdi menyampaikan bahwa memang salah satu kendalanya adalah terkadang ada item-item yang memang harus dieksplor oleh penginput data ya. Nah, mungkin Kang Ismail lebih bisa menggambarkan sejauh mana gambaran ataupun juga praktek input data, kemudian juga bisa dianalisa, kemudian setelah itu setelah dianalisa tentunya istilahnya diambil trennya ya, kemudian rencana selanjutnya gitu kan. Kira-kira yang dilaksanakan sekarang prosesi input data di project ayam petelur itu seperti apa Kang Ismail? Ya. Oke, untuk proses input data sebetulnya kita bagi ada dua ya untuk data itu. Ada yang memang data kita input dari lapangan, kemudian ada data lain yang memang kita dapatkan dari sumber yang lain. Contohnya misalkan harga telur di market, kemudian juga harga pakan, itu hal yang sifatnya dinamis juga, tapi tidak di dalam rentang per hari ya. Contohnya harga pakan itu sebetulnya tidak naik turun per hari. Nah itu adalah data-data yang memang kita sudah masukkan di dalam database di luar dari input dari lapangan. Nah input dari lapangan sendiri sebetulnya yang dilaporkan itu cukup sedikit ya itemnya, berupa berapa butir telur yang diproduksi, kemudian kilogramnya, beratnya, selain itu juga berapa kilogram pakan yang diberikan setiap hari. Yang lainnya adalah seandainya ada kejadian di mana ayam yang mati, ini otomatis merubah populasi, itu juga sama diinputkan dari lapangan. Dari
item-item yang sedikit tadi itu sebetulnya kita sudah bisa menelurkan analisa-analisa yang secara langsung, katakanlah berapa kilogram pakan yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kilogram telur. Nah, ini hal yang penting untuk melihat seberapa efisien pakan itu diserap dan dikonversi menjadi produk telur. Dan di dalam dunia ayam petelur ini kan hal yang menjadi sebetulnya kunci utama ketika peternak itu bisa mendapatkan angka feed consumption ratio yang sangat kecil. Artinya pakan itu cukup pakannya sedikit tapi menghasilkan jumlah telur yang sama. Nah, disitulah kita bisa melihat formulasi pakan, kemudian juga lingkungan kandang bahwa ini sudah menunjang sehingga ayam itu membutuhkan sedikit pakan untuk menghasilkan 1 kilogram telur. Nah, tren itu ketika terjadi perubahan, apakah karena faktor iklim atau karena formulasi pakan, ini akan secara langsung kita bisa lihat, misalkan si nilai feed consumption ratio itu naik, katakanlah dari 2,2 dia naik sampai 2,3, 2,4. Artinya kita membutuhkan pakan lebih untuk si ayam. Nah, ini yang akan menjadi dasar nanti, apakah diperlukan tindakan-tindakan. Nah, katakanlah misalkan memberikan suatu stimulus terhadap ayam, apakah ada diberikan obat-obat tertentu, atau bahkan mungkin kita bisa mengambil kesimpulan apakah kita perlu ganti formulasi pakan. Nah, itu, sampai begitu ya? Sampai begitu. Jadi itu bisa dilihat tren itu sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Dan itu saya pikir faktor analisa itu akan sangat menentukan keberhasilan atau efisiensi ya di dalam operasional ayam petelur. Ya. Kang Ismail dan juga Kang Herdi, kita ketahui kan di alam ayam petelur itu ya mungkin saat-saat ini tuh sebenarnya baru bangkit, Kang Herdi ya. Kemarin bagaimana kita dihantam dari pakan, kemudian juga dari harga telur, dan bahkan juga mungkin harga pulet ya, yang mungkin setelah digambarkan kemarin sama Kang Herdi bahwa di tetangga-tetangga proyek kita itu banyak yang bisa dikatakan gulung tikar gitu kan. Nah, ini sampai bisa bertahan sehingga sekarang, kira-kira yang menjadi clue-nya Kang Herdi bisa bertahan saat yang lain sudah istilahnya itu sudah juntai gitu ya. Apa yang dirasakan di lapangan sehingga ini tuh kandang khususnya di kandang kita alhamdulillah bisa bertahan dan sekarang sudah mulai membaik dan ingin juga istilahnya growing lah gitu kan. Apa yang dirasakan di lapangan ini? Tadi benar sekali apa yang dikatakan Kang Ismail. Ketika FCL itu makin tinggi, maka ini ada sesuatu di ayamnya. Dan ternyata persis pengalaman kita di Cikesau itu pada bulan Ramadan kemarin itu sampai FCL-nya itu di angka 3 lah. Dia kalau presentasi henday-nya itu cuma 70%. Ternyata ayam itu kita lakukan stimulus, kita suntik selenium, alhamdulillah bisa naik lagi, bisa sampai di angka 83% henday-nya. Jadi ya itu benar, kita harus lebih memperhatikan ke detail perkembangan lingkungan, kebersihan segala per hari gitu perharinya ya. Kemudian mungkin ya nih Pak Ismail, kalau misalkan sudah terlihat bahwa progres dari pergerakan bisnis ayam petelur itu walaupun ternyata badai sebegitu kencangnya dan alhamdulillah bisa bertahan, ini berarti bisa dikatakan bahwa bisnis ini adalah prospektif Kang Ismail ya. Sejauh mana Pak Kang Ismail bisa meneropong bahwa bisnis ayam petelur ini memang istilahnya bukan bisnis yang sunrise ya, tapi sunset gitu. Monggo saya. Ya kalau saya sendiri melihatnya dari seberapa besar ya hantaman selama 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. COVID ya. Jadi saya pikir kalau kita lihat, saya pikir semua aspek ya, ada semua industri ekonomi itu merasakan gitu. Nah, termasuk ayam petelur. Jadi ketika masa COVID itu berlangsung, kita hadapi beberapa hal ya. Yang pertama kenaikan harga pakan yang luar biasa, ada kelangkaan bahan baku sehingga harga pakan naik. Kemudian juga ada pembatasan kegiatan sosial yang mengakibatkan turunnya demand. Nah, sehingga
ini double impact yang double hit lah terhadap industri ayam petelur. Jadi pengeluaran semakin tinggi, tetapi demand itu turun. Dan itu memang secara kalau kita melihat dalam 3 tahun itu ini seperti sudah habis lah ibaratnya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, telur ini kan merupakan suatu bahan pokok ya yang semua elemen masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas ini memiliki akses. Ya, itu yang pertama. Jadi market ini tuh nggak terbatas untuk kelas sosial tertentu. Semua kelas sosial memiliki akses terhadap telur. Yang kedua, kita ketahui bahwa COVID ini sekarang udah berangsur membaik. Ya. Artinya industri, pabrik, makanan, semua sudah mulai berangsur-angsur menjalankan kembali bisnisnya. Ini hal yang positif karena kedepannya supply demand ini dengan sendirinya akan naik gitu. Nah, dan pada saat yang sama tadi dikatakan ada banyak sekali peternak yang dia menutup kandangnya, ini berimpact kepada supply ini sebenarnya menurun. Nah, jadi waktu COVID kita ada double hit, nah sekarang kita ada double opportunity. Supply-nya kita menurun, permintaannya naik karena kegiatan sosial. Jadi ini saya lihat justru menarik gitu, peluang banget ya bagi apabila kita bisa bertahan. Alhamdulillah di dalam COVID kemarin kita ketahui kita bertahan walaupun tertatih-tatih. Nah, kedepannya insya Allah saya lihat kita bisa cukup optimis mengatakan untuk industri ayam petelur ini. Siap. Jadi memang ayam petelur ini istilahnya satu wilayah bisnis yang masih sangat terbuka ya, Kang Heri. Nah, kaitannya dengan pengembangan bisnis yang dipegang oleh asosiasi pesantren dan inkubasi bisnis, Kang Herdi, istilahnya yang dari awal Kang Herdi, Kang Ismail, saya dan kawan-kawan menarasikan gitu ya bahwa teman-teman yang berbackground santri itu juga harus incas di dalam bisnis ini. Salah satunya adalah pilot project di Cikesal. Sekarang sudah ada tiga kandang ya. Itu cakupan rencana minimal akan berapa kandang di situ dibangun, Kang Herdi? Mudah-mudahan ya dengan modal tertatih-tatih ini, pengalaman yang lumayan di masa COVID ini, kita sih rencana awal seperti akan kembali ke rencana awal itu sampai 100.000 populasi waktu itu dengan DTM. Berarti berapa kandang itu? Sekitar berapa ya? 15 kandang ya? Iya. Lahan dan segalanya insya Allah mencukupi ya? Iya, kalau di Cikesal sendiri kan masih luas itu. Artinya masih banyak peluang yang bisa digali sehingga rencananya untuk menjadi sebuah konsorsium bisnis kaum pesantren sangat-sangat memungkinkan, Herdi ya? Iya, sangat memungkinkan. Selain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pesantren sendiri kan, yang pastilah menurut pengalaman kemarin itu tiap pesantren itu minimal 1 kintal per minggu itu konsumsinya. Jadi setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan dan keluar gitu ke masyarakat umum. Baik, Kang Ismail nih ngelihat opportunity, kemudian istilahnya tuh animo masyarakat juga, kira-kira gambarannya apa yang harus dilakukan oleh kita untuk segera bisa ya tentunya mungkin ngambil juga funding gitu kan, kemudian juga menata manajemen dan juga siklus serta sistem bisnis itu sendiri, apa yang akan dilakukan ke depannya, karena mungkin ini juga mungkin bisa dikatakan berkumpul nih pasca pandemi itu new DTM ya. Dan tentunya dengan suasana yang baru, dengan spirit yang baru, dengan niatan yang baru ini tentu ada sebuah peluang, kemudian juga gambaran ya minimal 1 tahun 2 tahun ke depan apa yang akan diisi di opportunity yang di Cikesal ini, Kang Ismail. Ya untuk gambaran ke depannya, yang pertama sih kita betul sekali bahwa pasca pandemi ini ya bagian dari evaluasi ya. Bagian dari evaluasi itu semua ada banyak sekali hal yang kita lakukan, kita efisiensi termasuk di dalam aspek manajemen gitu. Itu kita banyak belajar lah gitu ya. Kita sudah banyak mempelajari, artinya ada banyak sekali faktor yang
kita perbaiki dari sisi sistem, dari sisi manajemen, termasuk dari sisi investasi. Otomatis kedepannya ini adalah yang akan kita lakukan, kita perlu readjust lagi gitu. Readjust itu artinya kembali menyusun lah strategi, memperbaiki apa yang sudah kita forecast. Karena dari sisi harga kita lihat ini jauh dibandingkan 3 tahun terakhir ya. Bahkan ini melebihi ekspektasi gitu ya. Artinya kita harus melakukan adjustment terhadap market. Bahwa harga ini sekarang udah semakin tinggi. Walaupun diikuti dengan harga kulit yang semakin tinggi, sebenarnya itu menunjukkan bahwa memang populasi ini secara nyata ini semakin sedikit. Artinya hal-hal tadi kita lakukan adjustment, kita lakukan forecasting yang baru, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendekati kepada realita. Jadi tidak terlalu jauh antara forecast dengan realita. Dan planningnya di TM di spesifiknya di Project Cikesal, yaitu kita di tahun inilah mudah-mudahan kita bisa kembali masuk untuk siklus yang kedua ya, karena kita baru tutup siklus kemarin di bulan Maret. Ya mudah-mudahan sampai akhir tahun kita bisa mulai untuk siklus kedua di kandang pertama. Termasuk juga mungkin investasi untuk pengembangan atau tambahan populasi, karena kita tahu tadi dikatakan bisa mencakup sampai ke 100.000 populasi. Saya pikir itu lahannya ada, marketnya pun kita masih keteteran gitu untuk memenuhi. Ya tinggal kita nambah populasi. Itu saya pikir yang harus kita kejar. Baik, itu mungkin sahabat-sahabat sekalian yang tersampaikan dari proyek Cikesal dari Asosiasi Bisnis dan Inkubasi Bisnis, Asosiasi Dagang dan Inkubasi Bisnis Pesantren, yang di dalamnya di supporting sistemnya adalah oleh DTM dan juga BMM. Insya Allah mudah-mudahan menjadi sebuah wasilah untuk seluruh kebaikan, dan seperti di awal digambarkan bahwa ini ingin menggambarkan sebuah komunitas pesantren yang memang ingin incas di dalam bisnis dan sudah berjalan, tinggal kita sama-sama ta'awun, sama-sama bersama-sama dari sisi mana kita bisa bersama-sama. Bahkan saya subhanallah sangat melihat Kang Herdi bagaimana masuk ke pesantren-pesantren, bagaimana merekrut santri-santri yang memang ingin bisa bekerja, karena tidak semua santri yang ingin bekerja bisa gitu ya. Harus diterpa dulu mentalnya, kemudian juga masuk dulu dalam pelatihan khusus, dan tentunya ini membutuhkan juga ide ataupun juga masukan-masukan dari sahabat-sahabat sekalian, dari para jemaah sekalian yang ingin bergabung, yang ingin bersama-sama. Mungkin nanti bisa dituliskan di sini nomor telepon Kang Herdi dan juga Kang Ismail. Insya Allah kita akan berupaya semaksimal mungkin menjadikan program ini termasuk dalam channel podcast ini untuk menjadi seorang muslim yang produktif. Tentunya kita ingin bersama-sama terus. Terima kasih Bang Ismail, kemudian Kang Herdi, dan insya Allah kita akan terus bersama-sama sekali lagi untuk bisa berkomunikasi bersama-sama. Tinggal dicatat nomor telepon Kang Ismail dan juga Kang Herdi di sini. Insya Allah kita akan bersama-sama, bahkan langsung yang ingin berkunjung, mengunjungi ke tempatnya, bagaimana melihat produksinya, kemudian juga bisnisnya dan opportunity-nya, ahlan wa sahlan. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi satu konsorsium kebaikan untuk memunculkan spirit bahwa ternyata kawan-kawan yang setiap hari menggali kitab, menggali Al-Quran dan Al-Hadis pun tidak kalah dalam pergerakan bisnisnya oleh orang-orang yang memang khusus hanya berpikir tentang keduniaan. Kita ketahui bahwa narasi besarnya Al-Quran sudah menggambarkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Untuk apa? Liyajziya ahsanahum, kemudian wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Artinya konsep-konsep bisnis di dalam Al-Quran sudah dinarasikan, tinggal kita berjalannya, tinggal kita mempraktekannya. Mari kita bersama-sama, dan terima kasih, tonton terus untuk acara di Muslim Produktif di channel ini. Insya Allah kita akan terus bersama-sama. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.